Bani Israel ini memiliki kisah yang cukup terkenal dan sering disebutkan di dalam Al-Quran. Ternyata di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan 3 hal kepada Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita berbicara tentang bangsa Yahudi, pasti akan berkaitan dengan itu adalah Bani Israel. Karena bangsa Yahudi adalah bangsa yang juga disebut Bani Israel. Mereka merupakan bangsa yang seringkali ingkar janji. Mereka juga merasa derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan bangsa lainnya. Perilaku bangsa Yahudi yang sering menghina bangsa lain bahkan sudah dicatat di dalam kitab suci, Al-Quran. Yahudi merupakan suku bangsa yang merangkap sebagai agama. Kata Yahudi diambil dari salah satu marga dari 12 leluhur suku Israel yang paling banyak keturunannya, yaitu Yahuda. Yahuda ini adalah salah satu dari 12 anaknya Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub sendiri diperkirakan hidup sekitar abad ke-18 sebelum Masehi. Nabi Yakub ini memiliki nama lain, yaitu Israel. Kata Israel sendiri terdiri dari 2 kata Isra yang artinya hamba dan El yang artinya Tuhan. Arti Israel adalah hamba Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakannya di dalam Al-Quran sebagai pelajaran dan peringatan bagi Rasulullah dan para sahabat serta umat Islam sampai akhir zaman. Setidaknya ada 3 janji Allah terhadap kaum Yahudi. Lalu apa 3 janji Allah itu kepada kaum Yahudi? Dan seperti apa wujud janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Yahudi? Janji Allah yang pertama untuk bangsa Yahudi yaitu bangsa Yahudi yang suka berperilaku meremehkan dan menghina bangsa lain bukanlah sebuah kebetulan, sebab dalam Al-Quran telah dijelaskan bagaimana tindak tanduk bangsa Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel, dan dalam kitab itu, sesungguhnya kamu Bani Israel akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan kamu pasti akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman kejahatan pertama dari kejahatan itu, kami mendatangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar. Lalu mereka mencarimu keluar masuk kampung ke seluruh negeri. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana." Quran Surat Al-Isra 4-5. Ayat tersebut turun di kota Mekkah jauh sebelum umat muslimin mempunyai kekuatan di Madinah. Menurut catatan sejarah, bangsa Yahudi telah berkali-kali mengalami kehancuran sebelum datangnya Islam. Bangsa Yahudi pernah hampir punah dengan kekuatan Babilonia dan Roma. Hal itu juga terjadi sebelum Islam datang. Bangsa Yahudi melakukan kerusakan atau kejahatan pertama setelah ayat itu turun. Kemudian penghancuran datang menimpa mereka kaum Yahudi tanpa menunggu waktu yang lama. Bangsa ini juga dikatakan membunuh Yesaya, Zakaria, Yahya dan nabi-nabi lainnya, padahal mereka tahu itu tidak dibenarkan. Dan Allah juga menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi itu telah berupaya untuk membunuh Isa, tapi tidak berhasil. Kehancuran bangsa Yahudi ini adalah perjuangan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini juga sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran yang berbunyi, "Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin. Benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka, sehingga memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan." Quran Surat Al-Hasyr ayat 2. Pengusiran dan kehancuran bangsa Yahudi yang pertama kali mengakibatkan orang-orang Yahudi terpecah dan tersebar ke seluruh negeri. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua kepada kaum Yahudi adalah
Allah memberikan mereka giliran untuk menguasai dunia setelah sebelumnya bangsa Yahudi ini berhasil diluluhlantakkan. Allah berjanji kepada Yahudi untuk memberikan kesempatan kepada mereka bangkit lagi dengan kebangkitan yang luar biasa. Tak bisa dipungkiri, kalau kesombongan dan kerusakan yang lebih besar lagi kembali diulangi bangsa Yahudi. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran berbunyi, "Kemudian kami berikan giliran kepadamu untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak keturunan, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar." Quran Surat Al-Isra ayat 6. Dalam ayat tersebut mengisyaratkan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada bangsa Yahudi untuk mengalahkan orang-orang yang pernah mengusirnya dan mengejar bangsa Yahudi keluar masuk negeri. Bangsa Yahudi berhasil membalas sakit hatinya dan menduduki negeri Syam dan Palestina. Yahudi juga mengalahkan kaum muslimin di wilayah tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan janji kedua kepada bangsa Yahudi setelah kehancuran yang pertama. Hal itu terbukti dengan sejahteranya perekonomian maupun politik terhadap bangsa Yahudi Israel. Imigran Yahudi mengalir deras dari segala penjuru negeri ke Palestina tanpa bisa dicegah kaum muslimin. Kekuatan militer dan ekonomi negara barat hampir seluruhnya berada di belakang Yahudi. Karenanya, kesombongan Yahudi meningkat bahkan hingga saat ini. Kepulangan mereka ke negeri yang dijanjikan itu tak bisa dicegah dan dihalau oleh kaum muslimin. Kesombongan bangsa Yahudi makin meningkat manakala ekonomi dan militer mereka dibacking oleh Barat. Derita umat Islam semakin menjadi di Palestina. Karena dijajah oleh bangsa Yahudi membuat sedih umat Islam di seluruh penjuru dunia. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala ketiga kepada kaum Yahudi. Derita masyarakat Palestina membuat sedih umat Muslim di seluruh negeri. Kekejian bangsa Yahudi Israel sesungguhnya hanyalah akan mempercepat datangnya siksaan dan hukuman Allah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid. Sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Quran Surat Al-Isra ayat 7. Dari ayat tersebut, Allah telah memastikan akan melenyapkan bangsa Yahudi dari bumi ini. Maha Suci Allah telah memberitahukan kepada kaum muslimin akan kembali memasuki Masjidil Aqsa. Sebagaimana dahulu di masa pemerintahan Umar bin Khattab yang menaklukkan bumi Palestina. Menurut kabar yang beredar, usaha penghancuran Masjidil Aqsa itu ada dua sebab. Sebab yang pertama, karena menurut pemahaman mereka di bawah tanah Masjidil Aqsa ada kuil Sulaiman. Yahudi berusaha mengeluarkan kuil tersebut dari dalam tanah yang nantinya akan mengakibatkan rubuhnya Masjidil Aqsa. Sebab yang kedua, karena Yahudi memang sengaja menyulut emosi seluruh umat Islam di dunia. Di hari menjelang kiamat nanti kaum muslimin akan merebut kembali tanah Palestina dan Masjidil Aqsa. Ketika itu kaum muslimin di seluruh dunia akan dipimpin oleh salah seorang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Imam Al-Mahdi. Dalam kitab Taurat juga menyebutkan bahwa Allah telah memutuskan bahwa Bani Israel akan memasuki bumi yang diberkati, yaitu Palestina. Bahkan di sana mereka akan mendirikan pemerintahan. Tetapi kemudian mereka membuat kerusakan besar, sehingga menyebabkan Allah menghukum mereka dengan cara mengirim hamba-hambanya yang tangguh. Setelah kerajaan mereka binasa, mereka diusir dan dicerai-beraikan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi."
Quran Surat Al-Maidah ayat 21. Janji ketiga ini masih belum terjadi dan pasti akan terjadi. Palestina dan Masjidil Aqsa akan dikuasai kaum muslimin. Itulah 3 janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Yahudi. Wallahu alam bisyawab. Demikian kisah kali ini. Semoga dari kisah ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan pembelajaran bagi kita semuanya. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, comment, dan subscribe. Terima kasih juga buat yang sudah menonton. Semoga kalian sehat, lancar terus rezekinya, dan dimanapun kalian berada semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.